Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang attachment di mata kuliah BK Krisis dan Trauma. Membahas attachment, kita pasti akan membahas tentang secara ilmiahnya bayi bawaan lahir itu gimana. Bagaimana kelekatan yang dibangun oleh pengasuh utamanya bayi. Ya, itu dia attachment. Attachment itu adalah bagaimana pengasuhan yang diberikan oleh pengasuh utamanya. Bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa pengasuh babysitternya. Pokoknya yang memiliki waktu lebih banyak dengan bayinya. Sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengenal mana bahaya, mana rasa aman, dan mana yang bisa dipercayai, dan mendapatkan respon-respon penting yang tepat dan cepat. Sehingga bayi ini tumbuh dengan memiliki regulasi diri yang baik. Makanya di sini dijelaskan caregiver. Caregiver itu pengasuhnya. Attachment itu bisa terbangun ketika caregivernya, pengasuhnya, bisa memberikan ketepatan dalam pemberian rasa aman, pemberian responsif tepat, cepat, dalam respon segala macam yang ditunjukkan oleh si bayi, dan kemampuan untuk meregulasi, yaitu bagaimana merespon stresnya bayi, berempati terhadap bayi, dan kemudian bagaimana mengajarkan bayi untuk bersosialisasi. Selanjutnya, uh, fungsi attachment. Fungsi dari attachment ini adalah dengan kita memiliki kelekatan hubungan yang baik, gitu ya, maka kita bisa kita bayi, anak-anak, remaja ini bertumbuh memiliki otonom, kemandirian yang baik. Dia mampu untuk tergantung dengan orang, berhubungan dengan orang lain secara ketergantungan atau simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dia berhubungan dengan orang lain bagus, dia berhubungan dengan diri sendiri bagus, dan dia mampu membuat batasan-batasan dalam hidup. Dia berhubungan dengan orang lain dengan mempertimbangkan respect, equal, dan empati. Dan kalau membahas attachment, hal ini adalah yang perlu kita ketahui sebagai seorang calon konselor, yaitu jenis-jenis attachment. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena di dalam sesi konseling, yang pertama kali kita lakukan pada saat sesi pertama adalah membangun hubungan dulu terhadap klien kita. Dan attachment ini adalah yang langkah awal pertama yang kita lakukan terhadap klien kita yang memiliki isu krisis dan trauma, terutama trauma-trauma yang berat. Attachment dibagi menjadi dua, yaitu ada secure attachment dan insecure attachment. Secure attachment ini adalah yang sehatnya. Manusia yang memiliki kemampuan kelekatan berhubungan ya, kelekatan yang sehat pasti memiliki secure attachment, akan muncul dia menjadi pribadi yang hangat, responsif, dan ketika membangun hubungan dengan orang lain dia konsisten menjaga itu. Dia selalu mencoba berpikir positif terhadap dirinya, orang lain, ataupun suatu hubungan yang dia bangun. Sebaliknya, ya, maka dia kurang lebih ya tumbuh menjadi pribadi yang sangat menyenangkan dan diterima oleh lingkungannya. Sebaliknya, insecure attachment adalah orang yang di masa lalunya itu bertumbuh dengan memiliki pengasuhan atau penerimaan yang tidak konsisten, tidak mendapat dukungan, dan emosinya cenderung tidak stabil. Bisa jadi pada saat pengasuhan banyak tidak diperbolehkan berekspresi secara bebas gitu ya, atau dimarahin gitu ya ketika dia berekspresi, sehingga dia akhirnya memiliki gangguan dalam regulasi dirinya atau mengelola dirinya. Nah, insecure itu terbagi menjadi 4 insecure attachment atau attachment yang punya masalah ya, jenis attachment insecure. Ada anxious, preoccupied, ada dismissive avoidant attachment, ada fearful avoidant, ada disorganized, disoriented, atau dissociated. Oke teman-teman, cukup materi hari ini. Ini ada tugas refleksi diri yang perlu teman-teman lakukan. Refleksi diri 1 dan refleksi diri 2. Kerjakan dalam bentuk esai, naratif, deskriptif, dalam bentuk file Word. Kirim ke email saya, paling lambat dikumpulkan malam ini, jam 10 malam. Lakukan refleksi ini dengan pengerjaan tugasnya dengan cara kamu baca dulu semua soalnya, kamu pahami dulu maksud soal, baru kamu mulai menulis dalam bentuk paragraf naratif deskriptif. Jangan khawatir, tugas refleksi diri ini akan meningkatkan skill kompetensi kamu sebagai seorang konselor, calon konselor, sehingga tidak ada benar, tidak ada salah. Semakin kamu
merefleksikan dirimu, semakin kamu kenal terhadap dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.